Baik pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi Ramadan di kota Tunis, Tunisia. Kita sudah terhubung dengan mahasiswa Indonesia di sana, sudah ada Muhammad Hanif Naufal. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Hanif. Selamat malam, Kak. Baik, Mas Hanif, gimana nih puasanya sekarang di sana? Kira-kira jam berapa saat ini di Tunisia? Alhamdulillah untuk puasanya sendiri tuh lancar, Kak. Ya, alhamdulillah. Kebetulan perbedaan jam antara Tunisia dan Indonesia ini mereka pada waktu sekitar 6 jam. Maka 6 ketika jam. di Indonesia malam, di sini jam 2 siang, Kak. Oke, di sana baru jam 2 siang. Berarti belum buka puasa ya, Mas Hanif ya? Belum, masih menjalani puasa yang sangat melelahkan dan panas ini. Untuk cuacanya sendiri gimana di sana saat ini? Panas kah atau kategorinya seperti apa? Panas ekstrim atau tidak di Eh, sana? Untuk kategorinya mungkin di sini tuh lagi musim dingin ya, Kak. Akan tapi Oke. udah hampir akhir musim dingin gitu. Jadi cenderung menghangat dan tidak seperti intens musim dingin sebelumnya. Jadi Oke. masih ada sedikit angin-angin lah. Oke, jadi udah masuk musim peralihan gitu ya, Mas Hanif. Lalu kalau menurut Iya. Mas Hanif sendiri gimana suasana Ramadan di sana? Ini tahun pertama kah Anda menjalani Ramadan di sana atau seperti apa, Mas Hanif? Ya kebetulan ini tahun pertama untuk Oke. menjalani Ramadan ya kan. Mungkin menjalani Ramadan di sini tuh sedikit berbeda ya kan, yang dari mana kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terhadap cuaca juga, yang dimana kan perbedaan antara Indonesia dan Tunisia itu cukup berbeda itu, Iya, dari betul. lingkungan, habis itu dari suasananya juga gitu. Dari makanan terutama itu. Sempat shock culture nggak sih di sana? Ya sempet, mungkin pada awal-awal emang sempat shock culture ya, kayak yang dimana kita kaget gitu, harus beradaptasi terhadap makanan di sini yang Oke. cenderung lebih banyak manisnya gitu ya kan, yang dimana kita sebagai orang Indonesia tuh Butuh banyak sekali gorengan makan-makan yang biasanya ya? dihidangkan di Indonesia seperti asin, ya. Di sana ada gorengan nggak, Mas Hanif? Waduh, untuk gorengannya nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Adanya makanan-makanan khas sini ya. Heeh. Oke, kunafa mungkin begitu ya Mas Hanif ya. Lalu kira-kira kalau di sana Iya. sendiri ini apa yang Mas Hanif sejauh ini udah ditemuin, jenis mana yang paling disukai? Untuk Untuk makanan di makanannya? sini sejauh ini, iya, untuk makanannya tuh sejauh ini lebih cenderung ke manis ya, kayak yang dimana orang-orang Tunisia tuh lebih menyukai makanan manis. Untuk makanan asin sendiri tuh jarang dan sulit untuk ditemui. Akan Oke. tapi masih ada kok makan-makan manis yang dijajarkan. Nah, kira-kira dari makanan manis tersebut kan itu mayoritas manis ya makanannya. Mana yang paling Mas Hanif Mhm. sukai jenisnya? Apa namanya? Mungkin ada satu ya, kayak yang namanya tuh yuyu. Itu sejenis kayak donat, akan tapi dilumuri oleh gula yang sangat banyak yang membuat rasanya sangat manis gitu ya kan. Akan tapi Oke. tetap gurih di dalamnya gitu ya kan. Memiliki cita rasa yang berbeda gitu ya kan, dan Oh, unik. oke. Itu aneka ragam rasanya? Rasa-rasa Ya buah cenderung ke stroberi? manis sih, Kak. Cenderung, oh, oke, Cenderung, intinya manis begitu ya. Baik. cenderung manis gula ya. Mas Gola, baik. Menarik sekali ya Mas Hanif ya. Namun kira-kira Iya. perbedaannya Ramadan di sana sama di Tunisia tentu jauh berbeda atau seperti apa Mas Hanif? Kalian kalau biasanya kan Ya kalau mungkin kita di Indonesia kan ada bukber nih ya, buka bersama. Di sana Mhm. masing-masing atau ada nggak sih bukber sesama PPI gitu di sana? Iya, iya. Untuk buka bersama itu mungkin ada ya, Kak, ya, yang dijalani oleh pihak kampus Iya. ataupun pihak kedutaan, yang dimana kemarin tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Oke, nuzul kita Quran ya. diaspora Indonesia tuh diundang untuk menghadiri acara buka bersama yang diselenggarakan oleh kedutaan Indonesia yang ada di Iya. Indonesia ini. Sekaligus nuzul Quran ya gitu ya 17 Ramadan. Iya, sekalian nuzulul Quran. Oke. Nah, Mas Hanif, kira-kira perbedaan yang paling mencolok di Ramadan di sana, apalagi ini tahun pertama tadi Mas Hanif sempat sampaikan ya. Apa bedanya di Tunisia sama di Indonesia, perbedaan paling mencolok apa Mas Hanif? Mungkin perbedaan yang paling mencolok yang saya lihat ya, Kak, ya, Iya. ini tuh dari sholat tarawihnya. Yang Oke. dimana Berapa rakaat di sana? sholat tarawih di Indonesia ini mungkin bukan dari rakaatnya, Kak, dari surat yang dibacanya. Oh, Yang oke. dimana kalau di Indonesia sendiri ini tuh cenderung lebih membacakan surat-surat juz 30 ya kan, Iya. surat-surat pendek. Akan tapi kalau misalnya di Tunisia ini lebih memilih untuk mulai dari ayat 1 gitu, yang dimana menerapkan one day one juz, yang dimana kita Masya harus Allah. menyesuaikan satu juz di setiap sholat yang dilakukan.
Luar biasa, berarti bisa dikatakan gitu selama 30 hari, apalagi untuk para pria bisa satu hatam Quran begitu ya? Iya, alhamdulillah itulah ya keunikan Salah satu keunggulan keunikannya Ramadan di sini gitu. beribadah Iya, Ramadan di keunggulan. sana ya. Rezeki sekali nih Mas Hanif di sana. Nah, Mas Hanif kira-kira apa yang paling dirindukan dari Indonesia selama Anda di sana? Yang dirindukan tetap ada ya kayak yang dari Selain keluarga? makanannya yang Iya. dimana dari keluarga juga Oke. makanannya sama feeling yang ada di Indonesia gitu ya, kayak yang dimana kita sebagai warga Indonesia tentu kita pasti merindukan tanah air yang dimana kita dilahirkan di situ, dibesarkan juga ya kan. Tapi untuk saya sendiri tuh saya lebih merindukan makanan dan suasana keluarganya, Kak. Mas Hanif, Merindukan mohon maaf, Mas Hanif asalnya asli gitu dari ya mana kan. Mas Hanif? Asalnya dari daerah mana Kalau asal? saya asal dari Cirebon, Kak. Oh Cirebon, Asal dari Cirebon. oke. Berarti kangen tape ya, nasi jamblang gitu ya? Tape, Oke. tahu gejrot gitu. Oke, nanti ya segera kembali ke kampung halaman kalau sudah selesai Ya. menempuh pendidikannya. Amin, amin. Oke, Mas Hanif, kira-kira apa nih kegiatan di sana yang saya penasaran satu lagi nih Mas Hanif, yang orang-orang di sana umumnya dilakukan selama Ramadan yang berbeda sama orang-orang di Indonesia, kebiasaan kita di sini. Apa yang paling unik itu Mas Hanif mungkin, dari analisa Anda? Mungkin tidak ada perbedaan ya kayak kan, tapi warga-warga Tunisia itu cenderung lebih intens untuk melakukan me time bersama keluarga, Oh, oke. untuk melakukan ibadah yang lebih mendalam. Jadi warga-warga Tunisia itu lebih ingin mendapatkan suasana-suasana Ramadan ini tuh bersama keluarga dan juga mendalami diri agar lebih mengetahui Tuhannya dan juga dirinya sendiri. Baik, family time gitu ya. Mas Hanif, Iya. terakhir nih, apa pesan untuk keluarga Anda di Indonesia? Ya, pesan untuk keluarga, untuk ayah, untuk ibu, untuk keluarga besar, semoga sehat-sehat di sana. Hanif di sini lagi belajar, berjuang untuk masa depan. Sama Hanif juga di sini mau minta maaf untuk keluarga, sama ayah, ibu, adik juga karena di bulan Ramadan ini Hanif nggak bisa nemenin di Indonesia karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Baik, luar biasa sekali. Mas Hanif, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Semoga dilancarkan ibadah puasanya di sana, begitupun pendidikannya. Semangat terus Mas Hanif. Ya. Selamat Pak. malam. Tidak hanya di Indonesia, di kota Ho Chi Minh, Vietnam, Ramadan juga memiliki makna yang sangat penting. Untuk itu, pasar makanan halal ini digelar dengan menghadirkan beragam menu halal khas Vietnam untuk berbuka puasa, serta hidangan khas negara lain seperti kebab, kari, sate panggang, dan beragam makanan manis lainnya. Pasar ini dinamakan Bazar Iftar Jam yang berlangsung dari 17 Februari hingga 19 Maret 2026. Salah seorang pengurus masjid di wilayah Chan Hum mengatakan bahwa komunitas setempat yang mengatur proses memasak hingga menentukan harga makanan agar setiap orang dari berbagai kalangan bisa menikmati hidangan berbuka puasa di pasar ini.